Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat para pecinta tosanaji berbudaya dengan keris bukan dengan linggis. Sebetulnya keris saya itu cukup banyak gitu ya. Ini ada satu kardus, ini ada dua kardus, dan di sini ini ada wilahan semua yang ada di sini teman-teman. Ini wilah semua ini. Yang tingginya ini hampir 30 cm ya, tingginya, dan lebarnya itu 50 cm kesananya. Jadi memang banyak yang tidak saya identifikasi secara pasti, sehingga agak terbengkalai begitu. Tapi ini mulai sudah saya sandangi semuanya. Oke, karena ini banyak permintaan dari teman-teman yang ada keris panimbal tidak, ya, maka saya ingin membahas keris panimbal ini teman-teman. Oke, ini adalah kerisnya. Wow, kalau kita melihat teman-teman, sandangannya ini adalah sandangan yang berlanggam Palembang gitu. Jadi masih ada kedatuan atau hubungannya dengan Sriwijaya. Namun Sriwijaya itu sudah runtuh sekitar abad ke-14, yaitu tahun 1377 mulai meredup ya kejayaan daripada Sriwijaya. Ini adalah keris Palembang begitu yang memang ditengarai ada di abad ke-14 di masa akhir pada era Sriwijaya. Oke teman-teman sekalian, langsung saja kita buka seperti apa kerisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, betul-betul sangat-sangat wingit sekali. Nah, inilah kerisnya teman-teman. Oke, kalau kita melihat pada kembang kacangnya ini pada varian bungkem begitu ya, jenisnya adalah jenis bungkem. Nah, dengan ricikan sogoannya rangkap, ada tikel alis di sini, ada pejetan, ada serawean, ada greneng, dan looknya ini ada 9, sehingga dikatakan bahwa keris ini adalah berdapur panimbal. Sahabat-sahabat sekalian, keris panimbal atau dapur panimbal merupakan keris yang secara pakem Jawa ya, secara pakem Jawa itu dikatakan keris panimbal. Sebetulnya penamaan daripada keris Palembang ada sendiri. Ada bermacam-macam, ada keris yang lurus, ada langgamnya, keris-keris yang keris berluk. Nah, seperti halnya keris panimbal ini. Oke, mari kita bahas bagaimana keris Melayu teman-teman, atau keris Palembang. Karena ini serumpun ya daripada keris Melayu, maka di Palembang sendiri itu merupakan sebuah budaya asli ya, termasuk keragaman budaya daripada budaya Indonesia. Beberapa pengamat mengatakan bahwa keris Palembang itu dikenal ampuh secara magis ya, dan tampilannya begitu anggun, ampuh, merbawani, dan memiliki sebuah kekuatan yang magis. Dan itu sudah ada semenjak zaman Bahari pada kedatuan Sriwijaya. Sahabat-sahabat sekalian, meskipun terkadang terlihat sederhana tampilan seperti ini, namun betul-betul terlihat begitu merbawani gitu ya, agak angker gitu, angker tapi taksunya itu betul-betul lembut teman-teman. Dan ini membuktikan bahwa ada unsur-unsur sebagai perisai diri pada keris berluk 9 ini. Secara fisik dan juga secara esoteri memang betul-betul bisa dirasakan keris ini.
Jadi sesuai namanya teman-teman, yaitu panimbal. Maknanya secara bahasa Jawa itu adalah memanggil atau pemanggil. Dengan memiliki keris panimbal ini, itu dipercaya bisa memanggil. Itu dalam bahasa Jawa, memanggil itu nimbali teman-teman, nimbali. Dipercaya bisa memanggil daripada keris-keris lainnya yang belum kita miliki. Ini secara makna filosofi, secara magis teman-teman. Dan ini memang banyak kebukti begitu ya, banyak terbukti. Ketika seorang koleksinya sedikit lalu memiliki keris panimbal, maka lambat laun pusakanya ini malah tambah banyak begitu. Oke, sahabat-sahabat sekalian, saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan menambah referensi ilmu pertosan Haji Andi Nuswantoro ini. Ini terlihat begitu masih sangat utuh. Keris-keris luar Jawa itu memang terkenal demikian. Karena kebanyakan kalau di luar Jawa itu memang tidak diwarangi teman-teman, tidak diwarangi dan tampak begitu utuh, meskipun ini pada kereningnya seperti ini masih utuh teman-teman, karena memang tidak diwarangi. Bukan hanya itu, banyak yang mempercayai dengan memutih saja keris yang diputih atau direndam dengan asam, kandungan asam, meskipun itu air kelapa dan lain-lain, dan itu masuk ke pori-pori keris secara tidak langsung, secara tidak kita sadari, besi pada keris tersebut semakin lama akan semakin terkikis oleh asam, kandungan asam tersebut teman-teman. Makanya orang-orang di museum-museum Belanda itu kenapa masih keris itu masih terlihat seperti baru, karena memang tidak diapa-apakan begitu. Oke, teman sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.